Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Pengawan. Yo what's up yo. Pedet noko gini yang pakai dulu, karena kalau dipakai di telunjuk itu menunjukkan rasa tanggung jawab. Kalau di tengah beda lagi, jadi semua punya simbol. Nah, si Tilkumandil Gendewawati bertanya pada yang Silpringsil ini sudah mulai mendeklarasikan dirinya supaya Silpringsil ini, kakaknya Tilkumandil Gendewawati ini, disayang sama Tilkumandil. Dia mendeklarasikan menjadi seorang kesatrio, seorang ratu yang adil katanya. Belum terjadi, jadi belum bisa disebut. Dan mendeklarasikan menjadi sang kesatrio yang sudah bilang kepada Tilkumandil Gendewawati, hati-hati, eling lan waspodo, selalu waspada dengan kesadaran spiritual, yaitu adalah jiwa. Silpringsil ini memang untuk merebut hati adiknya itu bisa saja hanya demi uang saku yang lebih, cuan, menggerakkan banyak orang-orang temannya Silpringsil melalui rekaman-rekaman layar tancap, layar digital, layar apapun itu. Nah, tetapi Silpringsil yang bilang untuk menjadi seorang kesatrio yang adil itu tidaklah mudah. Untuk menjadi seorang kesatrio yang jujur tidaklah mudah. Jika engkau berani melanggar konstitusi alam semesta, lakukan. Karena alam semesta memang ada dalam sebuah ramalannya yang dulu. Ketika ramalan yang hilang, jadi ada bait-baitnya yang tulis itu yang dihilang, diambil Silpringsil untuk nanti yang sampaikan kepada Tilkumandil Gendewawati itu. Bunyinya begini, yang hilang. Jadi ramalan yang hilang itu verse-nya, baitnya, bunyinya adalah, ketika nanti sebelum kemunculan sang kesatrio, sang kinasih, sang ratu adil buat Tilkumandil Gendewawati, akan ada sosok yang palsu. Sosok itu benar-benar memukau, sosok itu benar-benar wow. Siapapun itu, sosok dari manapun, tidak peduli, karena kepalsuan itu dilombakan, kepalsuan itu akan dimenangkan. Ya, begitulah. Untuk mengenal kepalsuan itu, makanya nanti akan ada jeda yang agak lama. Semua orang akan kecewa, termasuk Tilkumandil Gendewawati. Ya, karena itu hanyalah sebuah pepesan kosong yang akan ngasih tahu untuk Tilkumandil Gendewawati, sang kinasih, sang kesatrio, sang ratunya adil itu berbadan manusia setengah dewa, yang artinya bukan setengah dewa, tidak, tetapi yang artinya diberkati oleh alam semesta, dikasih kesempatan oleh alam semesta untuk menghentikan Bathara Kala.
bahkan untuk mempercepat Bathara Kala. Bathara Kala simbol waktu, di mana keserakahan, ya, sampai saking serakahnya Bathara Kala itu makan, semuanya dimakan, anggota tubuhnya dimakan. Jadi ya hewan, ya tumbuhan, ya manusia, semua dimakan sampai habis. Ketika habis tidak puas, lalu dimakanlah tubuhnya, tangannya. Yang tidak bisa dia makan hanyalah kepalanya, karena mulutnya ada di kepala, simbol waktu. Jadi manusia setengah dewa ini bisa mempercepat waktu ataupun memperlambat waktu. Begitu menurut kedangkalan spiritual yang. Jadi jangan percaya dengan Celebringsel yang akan menobatkan dirinya. Celebringsel itu ada 4 orang Celebringsel yang membantunya. Jadi ingin menobatkan Celebringsel. Celebringsel bisa menyamar jadi siapapun, bisa memakai kumis, bisa memakai kacamata, bisa memakai rambut warna-warni, mau kuning seperti bule, mau putih, mau merah, mau pink, ya, tapi itu semuanya pepesan kosong. Seperti yang bilang bahwa sang ksatria ini mempunyai jiwa tingkat tinggi, kesadaran spiritual tingkat tinggi. Karena untuk mencapai kejujuran, keadilan itu hanyalah jiwa yang tingkatnya tinggi. Seperti yang bilang bahwa nur cahaya atau roh itu tidak mempunyai jenis kelamin. Jadi bingung nanti kalau kembali ke sana, itu bingung jenis kelaminnya apa. Tidaklah terlalu berlebihan engkau memandang nanti di sana dan nanti diperlakukan seperti ini. Jika engkau banyak kesalahan, engkau akan diperlakukan seperti ini. Jika engkau baik, engkau akan diperlakukan seperti ini. Tidak usah kau nilai seperti itu. Di alam semesta, di dimensi 4 ini, dimensi fisik atau raga ini sebenarnya juga tidak ada jenis kelamin. Percaya atau enggak percaya? Sekarang yang analisa jenis kelamin perempuan, banyaklah dilihat bahwa secara fisik jenis kelaminnya perempuan atau jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi standarisasi perempuan itu apa? Ternyata jiwanya tidak standar dengan standarisasi perempuan ataupun standarisasi laki-laki. Ya, jiwanya. Nah, jenis kelamin itu dinilai dari jiwa atau fisik. Jiwa saja sudah jelas sekali tidak mempunyai jenis kelamin, apalagi roh. Yang mempunyai jenis kelamin itu hanya raga. Nah, makanya seorang laki-laki, standarnya laki-laki itu kan strong, wah, kekar, orang meletre, ya meletre itu orang caico, orang alon ngidul bicaranya, enggak bohong. Nah, satrio. Tapi apa yang terjadi kebanyakan? Kebohongan. Lihatlah jejak digital itu. Engkau akan tertawa ketika engkau melihatnya. Apakah itu bisa disebut jenis kelamin laki-laki? Raganya saja, fisiknya, tapi jiwanya tidak mempunyai jenis kelamin. Apalagi rohnya, ruhnya, zatnya, nur cahayanya. Percaya? Ya,
dari kedangkalan spiritual yang seperti itu. Percaya tidak percaya silakan. Del Kumandel Gentewowati cucunya yang. Jadi jangan percaya dengan sil pringsil yang menobatkan dirinya menjadi seorang kesatrio nanti. Ya, karena jiwanya. Makanya asahlah pertajam jiwamu dengan kesadaran tingkat tinggi. Maka ketika engkau mampu mengasahnya dalam jiwa yang tinggi, tajam, engkau akan bisa mempercepat waktu atau memperlambat waktu dalam dunia ilusi alam semesta. Sebenarnya ketika Trisula Weda 3 menjadi satu itu adalah roh, jiwa, dan raga. Tetapi ada yang berpendapat pula Trisula Weda adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan. Sesuai dengan nilai-nilai yang ada, 5 nilai. Repot. Ketika engkau mempunyai nilai 5, itu akan menjadi sebuah kerepotan yang besar ketika orang yang jahat yang sudah berbuat brutal, bahkan membunuh dengan keji dan menghilangkan kebahagiaan banyak orang. Engkau akan menunjuk pada satu nilai ketika dia dihukum mati atau dihukum penggal kepala atau apapun itu, pada saatnya nanti engkau akan menunjuk satu nilai. Tidak boleh. Kenapa? Menyalahi peraturan ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi Trisula Weda tidak tentang nilai, tapi Trisula Weda, bersenjatakan Trisula Weda tentang bagaimana engkau mengetahui nur cahyo jiwa dan ragamu. Karena seorang jiwa tidak mempunyai kelamin, roh pun tidak mempunyai kelamin, hanya raga yang mempunyai kelamin. Makanya jiwa yang suci itu jejak, jiwa yang suci itu adil, jiwa yang murni adalah jiwa seorang kesatrio. Ya. Jadi bagaimana cara membuat jiwa itu harus mempunyai kelamin, gender. Susah membuat jiwa mempunyai kelamin. Kenapa ada orang yang kita sebut dalam bahasa Inggris he is she atau she is he is she, dia laki-laki tapi perempuan jiwanya, padahal jelas-jelas raganya adalah seorang laki-laki, tapi banyak menyebutnya he is she. Dia perempuan. So, dimanakah bidadari itu nanti yang meladeni kita ketika ada di alam sana nanti. Sang kinasih, sang kesatrio bersenjatakan Trisula Weda, mengerti, memahami apa itu zat, jiwa, dan raganya, sehingga tercipta keadilan, kejujuran itu sendiri. Kiranya yang sampaikan kepadamu, cucuku Del Kumandel Gentewowati, dipahami supaya engkau kelak menjadi seorang yang berguna, yang jejak, jujur, dan adil, tidak meletre. Apa yang dijanjikan teman-temannya Eyang kepada Eyang tentang
keadilan, tentang kejujuran. Meletre, 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 semuanya meletre. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan.